Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran daring kita untuk mata pelajaran kimia kelas 11 dengan materi berjudul termokimia. Ini merupakan materi baru setelah sebelumnya kita mempelajari tentang hidrokarbon. Nah, baik. Apa sih termokimia itu? Nah, termokimia itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan energi selama reaksi kimia berlangsung. Nah, kita tahu bahwa setiap terjadi reaksi kimia pasti akan selalu disertai dengan perubahan energi. Contoh, pada saat kamu bermain kembang api. Nah, dari kembang api yang kamu bakar dapat menghasilkan nyala dan warna yang indah, kemudian akan timbul panas atau kalor atau kita sebut energi. Nah, reaksi pada saat kamu menyalakan kembang api tersebut disebut dengan reaksi pembakaran yang disertai dengan timbulnya panas atau energi berupa percikan bunga api yang indah. Nah, untuk itulah kita perlu mempelajari bagaimana reaksi-reaksi kimia lain itu terjadi serta energi yang terlibat di dalamnya melalui cabang ilmu kimia yang disebut dengan termokimia. Nah, di dalam termokimia kita akan mempelajari tentang sistem dan lingkungan. Kemudian mempelajari tentang persamaan termokimia dan perubahan entalpi standar serta penentuannya. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang yang pertama, sistem dan lingkungan. Nah, sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian untuk diamati perubahan energinya. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Nah, kita misalkan terdapat reaksi kimia di dalam tabung reaksi. Nah, kamu bisa lihat di sini ada tabung reaksi yang di dalamnya terjadi reaksi kimia, maka sistem dalam hal ini adalah reaksi kimia yang terjadi, sedangkan lingkungan adalah tabung reaksi dan udara yang berada di sekitar sistem. Nah, berdasarkan pertukaran materi dan energinya, sistem dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka itu contohnya jika kamu menaruhkan kopi di gelas yang terbuka, maka akan mudah sekali terjadi pertukaran antara materi dan energi dengan lingkungannya. Sedangkan sistem tertutup, contohnya kamu meletakkan kopi di dalam teko yang diberi tutup. Nah, kalau demikian, maka energi masih bisa mengalami pertukaran, sementara materi tidak bisa mengalami pertukaran pada sistem tersebut, sehingga disebut dengan sistem tertutup. Hanya energi yang dapat mengalami pertukaran, sementara materinya tidak. Kemudian sistem terisolasi, contohnya ketika kamu menempatkan kopi di dalam sebuah termos. Maka dalam hal itu tidak akan terjadi pertukaran baik materi maupun energi dengan lingkungannya karena sistem terisolasi. Selanjutnya kita bahas tentang reaksi termokimia dan persamaan termokimia. Di dalam termokimia terdapat 2 jenis reaksi kimia, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor
atau menghasilkan energi, di mana energi berpindah dari sistem ke lingkungan dan ditandai dengan harga delta H atau perubahan entalpi berharga negatif. Nah, contoh untuk reaksi eksoterm adalah reaksi pembakaran. Contohnya pada saat kamu bermain kembang api tadi, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi eksoterm, di mana dari hasil pembakaran kembang api tersebut dilepaskan kalor, sehingga lingkungan menjadi menerima kalor atau mengalami kenaikan suhu. Lingkungan menjadi lebih panas, ditandai dengan adanya percikan api dari hasil pembakaran kembang api. Kemudian reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor atau memerlukan energi, di mana energi berpindah dari lingkungan ke sistem dan ditandai dengan delta H atau perubahan entalpi berharga positif. Delta H ini merupakan kepanjangan dari perubahan entalpi atau heat. H itu adalah heat, artinya panas, sama dengan energi atau kalor. Nah, contoh dari reaksi endoterm ini apa? Reaksi endoterm itu contohnya antara lain proses fotosintesis. Nah, di mana sistem menerima atau menyerap energi dari sinar matahari atau cahaya matahari yang masuk ke dalam tumbuhan, ya, sehingga tumbuhan dapat mengalami proses kimia di dalam klorofil atau zat hijau daun. Demikian juga terjadi reaksi endoterm ini contohnya pada peristiwa pembekuan air menjadi es, di mana air pada saat berubah menjadi beku atau menjadi es, air tersebut atau sistem menyerap energi dari lingkungan. Nah, baik. Selanjutnya kita bahas tentang persamaan termokimia. Nah, apa itu persamaan termokimia? Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang dilengkapi dengan harga perubahan entalpinya atau yang disimbolkan dengan delta H. Contoh reaksi pembentukan H2O dari H2 dan O2. Dari harga delta H kita lihat bertanda negatif. Artinya reaksi ini merupakan reaksi eksoterm, di mana dilepaskan kalor sebesar 285,8 kJ per mol. Nah, bagaimana cara membaca persamaan termokimia dari reaksi ini? Caranya, harga koefisien menyatakan juga harga mol. Maka persamaan termokimia ini kita baca artinya 1 mol gas H2, di sini 1 mol karena H2-nya mempunyai koefisien 1. Artinya 1 mol gas H2 bereaksi dengan setengah mol O2 karena koefisien O2 adalah setengah, kemudian menghasilkan 1 mol H2O dengan melepas energi atau kalor sebesar 285,8 kJ. Jadi arti delta H positif ataupun negatif adalah jika negatif kita sebut reaksi tersebut melepaskan atau menghasilkan energi, sedangkan jika delta H-nya positif kita sebut reaksi tersebut membutuhkan atau menyerap energi.
Baik, selanjutnya kita lihat contoh soal. Bagaimana membuat persamaan termokimia. Tuliskan persamaan termokimia dari reaksi pembakaran CH4 di mana dilepaskan energi sebesar 80,2 kJ per mol. Nah, kata kuncinya di sini adalah pembakaran CH4 kemudian dilepaskan energi. Nah, artinya reaksi pembakaran CH4 ini nantinya adalah merupakan reaksi eksoterm, melepaskan energi, sehingga nanti dalam persamaan termokimianya delta H-nya berharga negatif. Sehingga kita bisa buat reaksi pembakaran dari CH4 adalah sebagai berikut. Pembakaran itu artinya direaksikan dengan oksigen atau O2. Jadi CH4 direaksikan dengan O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O. Kita samakan koefisiennya sehingga reaksi pembakarannya menjadi CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O dengan harga delta H0 pembakaran, C ini kepanjangan dari combustion, sebesar minus 80,2 kJ per mol. Dengan kata lain, reaksi ini bisa kita baca sebagai berikut. 1 mol CH4 dibakar atau direaksikan dengan 2 mol O2 menghasilkan atau membentuk 1 mol CO2 dan 2 mol H2O dengan melepaskan energi sebesar 80,2 kJ per mol. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya, kamu boleh latihan menuliskan persamaan termokimia untuk reaksi gas nitrogen dengan gas oksigen membentuk gas NO2, di mana diperlukan. Nah, di sini ada kata kunci diperlukan energi sebesar 33,8 kJ. Nah, latihan ini bisa kamu kerjakan di buku latihan dan diserahkan hasilnya nanti di Google Classroom. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.